Bung Joy, tadi apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, banyak hal ditanyakan targetnya apa, kemudian bagaimana strateginya, kemudian juga ditanyakan juga kira-kira strategi permainannya bagaimana begitu. Dari poin-poin tersebut apa yang menjadi catatan Anda nih Bung Joy? Ya, yang menarik adalah bahwa dia sangat percaya diri bisa membawa tim Garuda ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini yang catatan yang penting karena dia percaya pertama yang dia sebutkan tadi kan ada ketika ada trust di antara pelatih dengan federasi, trust antara pelatih dengan pemain. Itu kemudian yang akan modal dasar untuk untuk membawa satu tim ke level yang lebih baik daripada sebelumnya tanpa perlu membandingkan dengan siapa yang megang sebelumnya juga kan sebetulnya. Yang dia sebetulnya ingin sampaikan itu. Cuma memang yang belum saya jelas betul apa yang dia mau secara taktis ya dia mau lakukan dalam waktu yang cukup singkat ini ya, yang dalam 2,5 bulan ini karena kan kalau dari sisi teknis kepelatihan dia pasti sudah kuasai, artinya harus melakukan ABCD. Tetapi dengan constraint waktu, constraint tempat, constraint begitu terpencarnya para pemain ini, saya belum mendengar jawaban yang betul-betul konstruktif ya dari Patrick Kluivert tentang apa rencana yang paling taktis dia, karena kalau saya hitung-hitung waktunya itu memang 2,5 bulan untuk menuju tanggal 20 Maret. Tetapi waktu berkumpul inilah yang mungkin saya juga perlu penjelasan ya. Kita semua rakyat Indonesia ini perlu penjelasan juga dari federasi. Apa yang mereka harus ingin lakukan. Timelinenya seperti apa? Ya, timelinenya seperti apa. Oke, dia akan pulang ke Belanda. Yang dalam benak saya dia akan ketemu beberapa pemain. Lalu dia akan balik lagi kan. Betul. Tadi dia bilang untuk melihat beberapa pemain. Dia akan muter ke beberapa kota, tidak hanya di Jakarta. Dan yang juga disampaikan bahwa nanti akan bertemu dengan 5 pemain lokal, dinner bareng. Ya kalau dinner dengan pemain lokal ya lebih ke seremonial sebetulnya. Tapi kan untuk bicara dari hati ke hati tidak cukup dengan makan malam. Harus ada pembicaraan dengan yang intens ya. Dan satu persatu dia harus ngomong. Ya dari kalau ada 24 pemain yang sekarang ada 24 dia harus ngomong satu persatu. Pengalaman kamu gimana? Saya punya rencana seperti ini. Gimana menurut kamu? Waktunya cukup nggak itu Bung Joy? Kalau satu persatu yang, harus dilakukan menurut pendekatan. Saya harus disiasatinya seperti apa? Kan sekarang katakanlah tidak perlu bertemu secara fisik, tapi kan harus bisa bertemu secara virtual. Nah ini yang saya belum dapat jawaban yang sungguh-sungguh memuaskan tentang apa yang akan dibikin oleh federasi dan Kluivert. Karena kalau waktu berkumpul betul-betul itu hanya H-7 menjelang tanggal 20 Maret kan, gitu loh. Sementara pemain-pemain yang berada di Eropa mereka harus terbang pada weekend atau pada hari Senin. Itu kan waktunya sangat sempit juga ketika bertemu mungkin bersih cuma 4 hari 3 hari sebelum pertandingan. Jadi bagaimana sepanjang 2 bulan ini disiasatinya? Disiasati oleh Patrick Kluivert agar semua pemain ini bisa terakomodasi, minimal chemistry itu terbangun ya. Betul. Yang juga jadi pertanyaan ini adalah soal strategi permainan. Tadi juga sempat ditanyakan itu, kira-kira formasi apa, style permainan yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert, apakah menyerang kemudian mengakomodir pemain lokal. Itu yang juga nanti akan kita bahas ya Bung Joy. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV, PSSI akhirnya perkenalkan pelatih timnas Patrick Kluivert akan kembali usai jeda. Targetnya apa, dan Patrick Kluivert selalu menjawab bahwa ya target saya adalah bagaimana bisa menang lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana bisa meraih hati dari Garuda Muda, fans berat dari timnas Indonesia kita? Jawabannya sederhana, menangkan pertandingan sehingga bisa raih hati supporter. Tapi kan implementasinya tidak segampang itu ya Bung Joy ya. Betul, dan challenge-nya luar biasa besar. Dan dia menghadapi situasi yang yang harus dia hadapi secara frontal. Tapi dia kan untungnya tidak sendirian. Dia bersama Alex Pastor dan Denny Lanzat. Sehingga kemudian bebannya bisa dibagi. Tapi kalau dia bicara soal target 4 poin, saya rasa itu yang paling masuk akal memang. Yang lebih realistis ya. 4 poin itu kan pertama Indonesia harus away ke Sydney, menghadapi Australia.
dan akan pertandingan home lawan Bahrain. Jadi memang dalam hitung-hitungannya untuk menang lawan Australia memang berat, bukan tidak mungkin tapi berat banget. Dan tadi juga disampaikan ya bahwa Australia ini juga bukan pemain yang betul yang dan mudah mereka, begitu. Mereka kan sebetulnya mengalami masa-masa yang tidak terlalu bagus, tapi setelah menahan Jepang kan sebetulnya kondisi mereka konstan, ya, jadi stabil. Jadi memang berat, saya yakin tidak seperti ketika mereka ditahan Indonesia 1-1 di Jakarta. Jadi memang ada persoalan besar yang akan dihadapi nanti di Sydney. Tadi mudah-mudahan semua yang akan dilakukan Kluivert, federasi pada 2,5 bulan yang tersisa ini akan efektif. Kan itu persoalannya. Kalau 4 poin saya rasa ya lawan Bahrain bisa menang. Nanti lawan Cina menurut saya kans untuk menang juga cukup besar, ya kan? Meskipun Cina juga ada progresnya kan, dan memang bukan melepas pertandingan terakhir ya melawan Jepang di Osaka, tapi memang Jepang adalah tim terbaik sekarang di Asia, harus diakui itu. Jadi memang berat lah ya, meskipun mereka juga udah praktis lolos, tapi kan tidak mungkin mereka ngalah di Osaka. Jadi memang menurut saya maksimal bisa Indonesia raih dalam 4 pertandingan tersisa adalah 7 poin. 7 poin ya. Jadi itu maksimal. Kalau ada lebihnya itu bonus. Kalau ada lebihnya kita harus mengatakan bahwa semua yang dilakukan federasi, semua yang dilakukan Kluivert dan timnya pada 2 bulan setengah tersisa ini sebelum pertandingan pertama nanti melawan Australia berhasil gitu loh. Dan kalau 7 poin rasanya sih posisi 4 atau posisi 3 bisa. Oke. Gitu ya. Tapi realitanya menurut Bung Joy 7 poin atau ya minimal 4 poin aja deh. Antara 6 atau 7 poin. 6 atau 7 poin 6 ya. atau 7 poin. Kalau 6 atau 7 poin bisa. 7 menurut saya aman. 6 rada-rada tergantung pada direct competitor. Kalau direct kompetitornya juga mengalami kemajuan, ini head to head-nya, head on-nya agak berat. Tapi kalau 7 rasanya aman. Karena kita belum tahu juga kan yang lain, hasil yang lain. Ini baru hitung-hitungan di antara lawan Indonesia. Masih kita perbincangkan terkait dengan bagaimana PSSI yang telah mengenalkan pelatih timnas Patrick Kluivert. Di studio masih bersama saya Bung Joy. Kalau kita lihat ini kan juga tadi disampaikan bahwa di tengah tekanan karena Patrick Kluivert juga masuknya dalam fase kita tengah menuju ke kualifikasi Piala Dunia begitu. Tekanan begitu luar biasa, ia juga menjadari itu sehingga yang dia sampaikan adalah cara menghadapinya adalah perlu kerjasama tim. Tidak hanya Patrick Kluivert sendiri tapi juga pemain-pemain juga harus ikut serta mendukung dan nampaknya pemain juga sudah mensupport. Nah, kolaborasi dan kerjasama seperti apa yang harus dibangun karena lagi-lagi waktunya terbatas nih Bung Joy. Itu yang kita bicarakan dari tadi sebetulnya ya, dengan 2,5 bulan yang tersisa kan tidak bisa dia hanya melakukan komando, semua harus dalam satu barisan yang sama. Praktiknya seperti apa? Jalan menuju ke sananya secara praktisnya harus dilakukan apa, dialognya di mana, seperti apa, apakah fisik, apakah virtual, kan itu yang harus dijelaskan. Jadi kan dari kemarin itu kan angan-angan atau bayangan saya adalah setelah dia ditunjuk dia akan sudah menghubungi paling tidak melalui WhatsApp lah atau melalui apa dengan Jai, dengan Kevin Verdong, dengan Martin Pas, dengan siapapun yang ada di Belanda. Kalau Martin Pas ada di Amerika. Yang ada di Belanda kan banyak gitu kan. Jadi mungkin dia kembali nanti ya. Ini kan mungkin dia hanya 2 atau 3 hari di sini, dia akan balik lagi ke Belanda. Saya yakin dia akan ketemu dengan sejumlah pemain, ketemu fisik. Atau mungkin, sorry saya potong, atau mungkin sudah ada pertemuan itu, sudah ada komunikasi itu, tapi nggak di blow up aja ke media. Saya yakin sudah ada komunikasi paling enggak. Kalau pertemuan kita nggak tahu, ya kan tidak pernah terpublikasi juga. Tapi kalau pertemuan, maksud saya hubungan antara Kluivert dengan sejumlah pemain, saya yakin sudah ada, saya yakin betul itu, gitu loh. Karena kan ini kan challenge betul buat dia kan. Dan ketika dia bertemu dengan Erick Thohir terakhir kali, yang dikasih tahu pertama adalah bebanmu akan sangat berat karena kamu diharapkan untuk bisa membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Gitu loh. Jadi yang udah pasti dia lakukan ya dulu, dia akan komunikasi dulu kan, satu dengan timnya, dengan Pastor dan dengan Denny Lansat. Yang kedua adalah kolaborasi dengan
tim yang ada di Belanda dulu. Nah sekarang ini dia punya kesempatan ketemu 5 pemain lokal kan. Nah, jadi dia mungkin nih dalam kesempatan makan dia akan langsung ngomong juga. Tapi menurut saya kalau disambi makan nggak akan dapat kurang apa-apa. efektif ya. Ya cuma basa-basi lah gitu. Dia harus ketemu langsung intens dengan sejumlah pemain. Jadi mungkin nanti ya kalau misalnya besok dia bisa ketemu dengan 5 pemain itu lebih intens, saya rasa itu jalan awal gitu ya. Dan mungkin dalam 2 hari ke depan kalau dia sudah terbang lagi ke Belanda, rasanya perlu dilanjutkan pertemuan dengan sejumlah pemain di Belanda. Oke.